Dia berasal dari bahasa Latin. eh saya mohon maaf kalau berbacanya salah. Artes ke rivalis, yaitu ilmu kemanusiaan. Adapun menurut Wilhelm Dilthey adalah suatu ilmu yang memiliki hubungan dengan emosi, juga historis yang bertujuan untuk mencapai kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau menurut Wilhelm Dilthey itu ilmu yang humaniora itu ilmu yang memiliki hubungan juga dengan emosi gitu, emosi juga historis dalam mencapai kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi humaniora itu adalah ilmu kemanusiaan mengakui hasil dari kreasi kemanusiaan metafisik atau fisik yang termasuk di dalamnya kepercayaan, ide, estetika, etika, hukum, bahasa, pengalaman hidup, dan kebiasaan. Jadi penelitian humaniora itu adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami lebih banyak tentang kondisi manusia, termasuk pikiran, emosi, interaksi sosial, dan juga studi ini juga bermaksud untuk menganalisis dan menafsirkan artefak budaya, teks, dan ide yang membentuk peradaban manusia. Ada juga yang bilang bahwasannya humaniora itu adalah ilmu yang eh, yang mempelajari seperangkat sikap dan apa namanya dan hubungannya dengan sesamanya. Nah, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustaz Syahrul tentang perbedaan metodologi tafsir dan penelitian. Baik, terima kasih Saudara Robia. Akan saya lanjutkan pembahasan ketiga ini ialah perbedaan metodologi penelitian tafsir dengan penelitian humaniora. Di sini saya bagi menjadi 4 macam perbedaan yang bisa dilihat istilahnya secara saya baca, terus saya singkat jadi 4. Kalau misalkan dikembangkan lebih jauh lagi, apakah ada lagi bedanya? Ada. Cuman yang paling enak itu ada 4 ini. Pertama itu dari objek yang dikaji. Kalau metodologi penelitian tafsir, objek yang dikajinya adalah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, terus dengan penafsiran para mufassir. Nah, itu objek yang dikaji oleh dalam penelitian tafsir itu sendiri. Sedangkan dalam penelitian humaniora, objek yang dikajinya itu adalah manusia. Itu dari perilaku mereka, peradaban manusia itu sendiri, terus apa yang dihasilkan manusia itu sendiri, problem yang terjadi, dan bagaimana cara mengatasinya, itu yang diteliti oleh ilmu humaniora itu sendiri. Terus dari metode yang digunakan, secara umum, metodologi penelitian tafsir itu sudah dirumuskan oleh para ulama secara mendasar itu ada 4. Yang sering kita dengar itu adalah metode tahlili atau metode deskriptif, metode maudhu'i, yang bisa juga disebut dengan metode tematik, metode ijmali atau metode global, dan metode mukaran atau metode yang perbandingan. Nah, ini adalah 4 metode penelitian tafsir yang sering digunakan oleh para peneliti dalam meneliti tafsir. Terus kalau untuk metode penelitian humaniora ini, sebenarnya metode dalam penelitian ini dia sifatnya lebih dinamis. Kenapa? Karena dilihat dari eh, perkembangan manusia itu sendiri. Kalau misalkan ilmu humaniora ini dalam bidang sosial, maka ada pengaruhnya dalam penelitian keseharian, artinya dalam interaksi manusia. Kalau dalam hukum, ada lagi metode yang dipakai. Artinya memang ilmu humaniora ini adalah karena dia ilmu tentang manusia, maka metode-metode yang digunakan pun bermacam-macam. Artinya dia bisa berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung objek tambahannya yang dikaji. Selain manusia, tentang apanya lagi. Seperti itu. Kalau dengan tujuan penelitiannya, penelitian tafsir itu lebih condong daripada untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan para ulama. Atau bisa istilahnya itu kita ingin memahami eh, pola pikir para mufasir, eh,
bagaimana cara dia menafsirkan suatu ayat dan mengapa dia menghasilkan penjelasan yang dari ayat tersebut. Itu bisa juga tujuannya. Terus yang selanjutnya itu tujuan dari penelitian humaniora itu lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dalam berbagai aspek dengan melakukan pengkajian dalam persoalan yang timbul pada manusia. Artinya ya memang tujuannya itu adalah ya memang meningkatkan kualitas, mau dari itu kualitas hidup manusia itu sendiri, value dari manfaat yang bisa diambil apa, dari interaksi ataupun kegiatan dilakukan oleh oleh manusia. Terus corak penelitian. Nah, di dalam corak penelitian tafsir itu kita sudah mengetahui itu ada lumayan banyak. Salah satu yang sering dikaji oleh para peneliti itu ada pertama corak tentang hukum, kedua filsafat, ketiga ilmiah, keempat pendidikan, kelima akhlak, keenam teologi, ketujuh tasawuf, ada juga yang tentang bahasa dan sebagainya. Karena dari perkembangan daripada eh, corak penelitian tentang tafsir ini itu sekarang itu makin banyak, tapi yang sering apa namanya, kalau saya bilang diakui kayaknya agak ini ya, agak agak kurang seret. Jadi kayak yang sering dipakai oleh orang-orang dan sering dikenal oleh orang-orang itu kedelapan metode, kedelapan corak yang saya sampaikan tadi. Sedangkan corak penelitian humaniora itu lebih banyak dari sisi ilmu sosial, budaya, sejarah, filsafat, hukum, bahasa, seni, dan semua keilmuan yang ada hubungannya dengan manusia. Mungkin alam, karena memang walaupun manusia tidak bisa melihat alam, tapi mereka bisa melihat kejadian di dalam alam itu. Artinya itu bisa apa salah satu coraknya juga. Ini memang ya tadi karena ilmu penelitian humaniora ini karena sifatnya itu dinamis dan bisa masuk ke dalam semua keilmuan asalkan memang itu berhubungan dengan manusia itu sendiri. Dan yang menariknya adalah dari kedua penelitian ini hasil yang dihasilkan itu ya lagi-lagi apa untuk menjadikan manusia itu lebih baik daripada sebelumnya. Tujuannya kurang lebih mirip lah. Jadi kayak walaupun memang di dalam sejarah keilmuan humaniora itu keilmuan ini memang sudah ada, bahkan dikatakan di dalam buku itu sebelum Plato dan Aristoteles itu menyampaikan tentang ilmu sosial empirisnya itu sudah ke apa pembahasan tentang humaniora itu sudah ada duluan. Nanti ke depannya baru dirumuskan seperti itu. Karena apa? Karena ya lagi-lagi humaniora ini menyangkut seninya, menyangkut bahasa, menyangkut sosial, karena ilmu tentang manusia. Atau juga bisa disebut dengan ilmu budaya kalau kalau teman-teman sekalian search pada zaman sekarang itu apa itu ilmu humaniora, maka di situ bisa ada yang menuliskan bahwa ilmu humaniora itu adalah ilmu tentang manusia atau ilmu tentang dan ilmu tentang budaya atau ilmu budaya seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulan terakhir, jadi kesimpulannya itu adalah metode penelitian tafsir adalah cara yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan penafsiran-penafsiran para mufassir terdahulu melalui aturan-aturan yang telah dirumuskan oleh para ulama. Sedangkan penelitian humaniora adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami lebih banyak tentang kondisi manusia, termasuk pola pikirnya, emosinya, dan interaksi sosial mereka. Jadi perbedaan di antara keduanya itu bisa kita simpulkan lebih ringkas lagi. Ada empat bagian. Pertama dari objek yang diteliti, kedua dari metode yang digunakan, ketiga dari ruang lingkup penelitiannya, tujuan penelitiannya, dan corak penelitiannya. Dan ya memang ini hanya sekadar gambaran awal untuk mengenal apa itu metode penelitian tafsir dan apa itu penelitian humaniora. Kalau kita bicarakan lebih lanjut, mungkin ada akan lebih banyak lagi, tapi karena pembahasan diskusi sekarang itu hanya sebatas pengenalan umum saja, saya cukupkan sampai di sini.
dan kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab di antara teman-teman yang lainnya. Baiklah, kita masuki. eh, untuk itu saya tutup dulu di presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita masuk ke sisi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saya Pak Sarul. Ya, silakan Pak Andi. Jadi sebenarnya kalau inti daripada penelitian ilmu tafsir ini kan sebenarnya berarti ilmu research library dong. Ya, Ya, jadi nggak bisa nggak sih misalnya. Jadi nggak bisa keluar daripada research library dong ya. setahu Oh, jadi jadi studi literatur lagi ya. Berarti kita nggak bisa pakai metode wawancara, metode eh, eh, apa metode misalnya pengumpulan data gitu. kalau misalkan apakah bisa, yang dipertanyakan itu kan bagaimana cara membuktikannya, kan itu yang agak susah. Kalau misalkan kita mau cari seseorang dengan keilmuannya, mungkin beliau ini eh, luas ilmunya gitu. Dan beliau menafsirkan ayat ini. Tapi kan membuktikan bahwa apa yang beliau sampaikan itu memang sesuai atau ini kan agak susah. Jadi kalau menurut saya itu yang kenapa tidak bisa itu karena ya memang pembuktiannya aja yang susah gitu aja. Karena kan seperti yang kita ketahui, seperti beberapa tafsir kontemporer yang sekarang itu kan terjadi kan dari suatu pengajian kan. Ada suatu pengajian dari Al-Fatihah sampai An-Nas, cuma dikaji aja. Nah, setelah pengajian itu selesai, baru dijadikan sebuah kitab tafsir. Atau bisa nggak kayak gini nih? Misalnya eh tapi metodenya metode ini sih kuantitas sih. Ya, misalnya em, mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap eh, perbedaan kiroah dalam surah Al-Fatihah. Nah, Ya, kalau kayak gitu kan artinya kan objek yang dikajinya itu bukan Al-Qur'annya, tapi pemahaman masyarakatnya kan. ya, 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 ya. Saya mau tanya Ya, Ustaz silakan Sarul Pak Septi. pemakalah. Ya, Inilah saya mau tanya, kami sering diskusi ini. Eh, Coba dieksplorasi lagi. Apa tadi ada metode penelitian tafsir untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran ada 4 ya, tahlili, maudhui, ijmali, dan muqaran. Coba tadi kan waktu apa pendek ya, coba bisa dijelaskan lebih panjang lagi. Atau moderat lah penjelasannya, jangan panjang. Kemudian eh, mungkin sedikit ini keempat corak dalam penelitian tafsir tercatat dalam dan termasuk dalam penafsiran Al-Quran ada 7 hukum, filsafat, ilmiah, pendidikan, akhlak, teologi, dan tasawuf. Mungkin penelitian tafsir yang tasawuf ini bisa sedikit Sarul juga di apa ya digambarkan lah sedikit gitu dari 4 tadi dan sedikit tasawuf. Jadi menarik diskusi kita sore ini. Oke, ya, silakan. ya. Terima kasih Pak Septi atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain dulu, Bu Ustazah Robia atau Ustazah Sabrina untuk menjawab dulu. Ya, izin saya Syahrul. Terkait metode yang tadi yang ijmali, tahlili, mukoron, maudu'i ya. Nah, itu Ya. mungkin saya sedikit jelaskan ya. Teman-teman kalau misalkan saya salah boleh dikoreksi saja. Terkait yang tahlili itu deskriptif ya. Biasanya dia penelitiannya lebih fokus pada beberapa bukan beberapa ayat tertentu gitu. Ayat tertentu biasanya
cukup satu ayat ataupun mungkin ya biasanya satu ayat gitu yang membahas suatu penelitian gitu. Dan kemudian baru dijelaskan menurut beberapa tafsir yang kita baca, entah itu coraknya tasawuf ataupun coraknya adab ijtimai ataupun hal yang lainnya. Kemudian dengan metode Maudu'i yaitu tematik. Jadi mungkin kita bisa meneliti sesuai tema. Misalkan tema tentang ulul albab. Nah, sifat-sifat ulul albab itu di dalam Al-Qur'an itu ada berapa? Ada berapa? Bukan ada berapa, tapi ayat-ayat yang membahas tentang ulul albab itu di Al-Qur'an ada berapa? Nah, itu salah satu contoh metode Maudu'i. Nah, kemudian kalau Mukoron, dia lebih ke perbandingan. Yang saya kurang tahu banyak, tapi sependek yang saya paham itu kalau Mukoron itu dia perbandingan, biasanya membandingkan antara satu penafsir dengan penafsir yang lainnya gitu. Dari satu tafsir ke tafsir yang lainnya. Dan itu perbandingannya yang cukup eh, 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 kontradiktif lah ya, yang cukup bertolak belakang biasanya. Ya mungkin itu saja. Ijmali belum. Jumali saya masih belum paham betul. Mungkin boleh Ustaz yang lain, Ustaz Syahrul atau Bu Sabrina. Boleh ditambahkan? Eh, Mungkin karena tidak semua kawan-kawan di sini S1-nya di ilmu tafsir ya, jadi mungkin memang perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang 4 metode yang sudah sering dibahas di dunia tafsir. Eh, Kalau yang eh, S1-nya tafsir mungkin sudah sangat familiar dengan 4 istilah tadi. Yang pertama tahlili ya, diambil dari kata tahlil yang artinya melepas atau mengurai. Nah, yang artinya berarti dari situ tergambarkan bahwa kalau menafsirkan dengan metode tahlil atau tahlili, ya, itu berarti kita mengurai kata demi kata secara mendetil, betul-betul dari seluk-beluk begitu. Itu tahlil. Nah, yang lawan kata dari tahlil tentu ijmal. Ijmal itu artinya kan global. Kalau berarti ijmali secara global, yaknya itu kan diartikan secara atau nisbat ya. Ijmali secara global artinya yang tidak diperincikan sebagaimana tahlili tadi. Ijmali secara global artinya hanya diartikan secara sepintas, terus hikmahnya apa. Nah, sehingga memang plus minusnya ada kan. Kalau tahlili orang paham betul kata per kata ini apa seperti apa. Cuman kalau bagi orang awam pasti akan kelamaan kalau baca tahlili, sehingga orang awam butuhnya yang ijmali. Tapi kalau orang yang sudah eh, butuhnya pendalaman, tentu dia akan bete juga kalau cuma dikasih ijmali. Saya udah tahu kalau ijmali ini, saya butuh yang tahlili yang terperinci begitu. Itu tadi dari tahlili dan ijmali. Kemudian yang ketiga ada maudhu'i. Kalau maudhu'i kan diambil kata maudhu yang artinya tema. Artinya di Indonesia kan seperti tematik gitu. Kata maudhu itu kan dalam bahasa Arab kan artinya macam-macam ya. Kalau dalam dunia hadis, ya, ulumul hadis, maudhu, hadis maudhu itu artinya palsu. Maudhu kan artinya ditempatkan. Ya, artinya bisa kalau dalam hadis itu bukan hadis tapi ditempatkan di dalam hadis artinya hadis palsu. Kalau dalam dunia tafsir atau metode tafsir, maudhu'i itu artinya sesuai dengan tema yang dipilih hanya di tempat-tempat tertentu atau di tema-tema tertentu itu maudhu'i. Artinya kita pilih misalnya eh, tema sholat misalnya. Ayat Quran yang bertemakan tentang sholat mana aja dikumpulin semua. Tentang zakat misalnya ayat Quran yang bertemakan zakat mana dikumpulin, dibahas. Jadi berdasarkan tema itu. Kemudian yang keempat mukoron. Mukoron itu perbandingan. Seperti yang disampaikan Ustadzah Robiah tadi, sebenarnya ya memang perbandingan itu membandingkan pendapat A dan B gitu ya. Satu ulama dengan ulama yang lain. Ya, jadi misalnya membahas
ayat surat Al-Fatihah misalnya. Ini menurut Qurtubi seperti apa, menurut Tobari bagaimana, Bagawi bagaimana, diperbandingkan. Itu mukoron. Tapi sebenarnya masih ada selain empat ini ya. Dan empat ini terkadang tercampur gitu. Misalnya begini, dia tahlili itu kan mengurai, tetapi dalam penguraian itu dia menggunakan mukoron juga, dia memperbandingkan. Berarti kan dia menggabungkan antara metode tahlili dengan mukoron. Begitu pula maudhu'i masih bisa juga dikawinkan dengan mukoron gitu. Jadi tidak mesti empat ini berdiri sendiri-sendiri. Cuman dari empat ini nanti akan ada mungkin satu yang perlu ditambahkan barangkali makosidi gitu ya. Makosidi ini dilihat dari maksud-maksudnya atau makosid syariahnya. Ya, jadi pendekatannya itu lebih ke hikmah-hikmah. Kira-kira ayat ini kalau ditafsirkan diambil dari makosidinya itu kira-kira hikmah itu apa saja gitu. Jadi lebih ke targetnya begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bustan atas ilmunya, bagi-bagi ilmunya. Terus mungkin saya lanjutkan lagi untuk corak tasawuf ini. Kalau apa ya? Soalnya saya belum belum pernah baca tafsir yang uh, tasawufnya itu kental ketika ada ayat yang membahas tentang sering kalau nggak salah tema-tema tasawuf itu ini ya di sini ada tentang khauf, mahabbah, ma'rifah, hulul, dan wihdatul wujud. Nah, ini kan tema-tema besar atau yang sering dibicarakan dalam ilmu tasawuf itu sendiri. Dan biasanya setahu saya itu ketika ada suatu tafsir atau penafsiran dengan corak tasawuf itu tidak semata-mata semua ayat itu ditafsirkan atau dia menafsirkan dengan ke kelima hal tadi. Tapi kalau memang ada kaitannya, kalau misalkan di ayat tersebut ada kata hukbun, artinya yang memang pembahasan itu tentang masalah muhabbah tadi, nah di situ bakal kelihatan coraknya, artinya kekuatan penafsiran ulama tadi ketika ada kaitannya dengan keilmuan tasawuf, maka biasanya bahasa yang digunakan atau penafsiran yang disampaikan pun itu lebih detail daripada ayat-ayat yang tidak ada sangkut pautnya. Tetapi memang kalau masalah kita bicarakan adalah masalah corak, dan ini pun bisa tergabung-gabung dalam satu penafsiran itu coraknya banyak. Cuman kenapa disebut dengan corak? Karena memang ketika dia membahas suatu basis keilmuan tentang hukum misalkan, dan ketika ada penjelasan ayat tentang hukum, nah di situ penjelasan dia itu, penjelasan ulama tersebut itu lebih kental atau lebih banyak dibandingkan dengan ayat yang tidak membahas tentang hukum. Nah, mungkin pemahaman saya seperti itu, teman-teman. Ustaz boleh bertanya? Ya, silakan, Ustaz Bima. Iya, izin Ustaz. Saya ini kan tadi kita bahas tentang penelitian tafsir dan penelitian humaniora gitu ya, tentang lingkup perbedaan dan lain-lain itu. Saya mau bertanya begini misalnya. Tadi disebut tadi apa ijmali, muqarron, tahlili dan lain-lain itu. Itu sebuah metode menafsir ya. Jadi basisnya interpretasi. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana kita meneliti sebuah tafsir sebagai produk, produk penafsiran. Misalnya kayak misalnya tafsir misalnya itu apa punya si Abdurrauf Asingkili, terjemahan Mustafid misalnya itu ya. Kita mau meneliti lokalitas tafsir itu, tafsir sebagai suatu produk. Kalau yang tadi kan ijmali, tahlili itu kan tafsir apa metode menafsir gitu ya. Yang saya tangkap gitu, Ustaz. Ah, ini gimana ya gaya menafsirkan? Maudhu'i kan per tema dikelompokkan tema-tema, kemudian ayat yang relevan dikelompokkan, metode menafsir. Tapi kalau yang kita ingin teliti adalah produk tafsirnya, tafsir sebagai suatu produk, misalnya, apakah mungkin kita meminjam perangkat metodologi humaniora itu tadi? Nah, gitu. Apakah mungkin itu, Ustaz? Nah, kira-kira. Untuk apa ya? Karena kan humaniora kemanusiaan ya, membumikan sekaligus gitu kan, apalagi meneliti sebagai tadi apa tadi
untuk apa ya kita untuk memperdalam esensi yang didapat mungkin untuk meneliti misalnya meneliti apa ya macam-macam lah Ustaz untuk itulah maksud saya apakah mungkin begitu kita pinjam perangkat penelitian humaniora kemudian kita pakai atau mungkin juga bisa dijadikan basis interpretasi keluar dari yang itu mungkin nggak kira-kira gitu menurut pendapat pemakalah apakah itu menyalahi aturan gitu dari yang tadi itu apakah tidak ada masalah sebagai apa selama itu bertujuan membumikan Quran itu sendiri. Misalnya gitu, Ustaz. Kita kenal ada apa tuh? Macam-macam Ustaz tahu kan? Ada semiotika ya kan? Ada hermeneutik, nah gitu dan lain-lain. Apakah mungkin kita pinjam dengan tujuan kita untuk ya itu tadi. Gimana gimana Ustaz? Gitu Ustaz pertanyaannya. Kira-kira. Ya, 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 setuju. Mungkin teman makalah yang lain menjawab duluan gitu, yang setahunya aja dulu. Sebetulnya kalau terkait meminjam itu ya, Tut ya, perangkat humaniora. Iya, Sasa. Kira-kira gitu. Saya kurang paham betul ya, boleh atau enggaknya. Cuman, eh, gimana ya, Tut ya? Saya juga bingung itu. Saya ada penasaran sedikit gitu. Ya mungkin Bu Sabrina ada ada apa gitu yang mau disampaikan. Maaf, bingung juga kalau yang ini. Ustaz Syahrul gimana, Tat? Ya, eh, mungkin setahu saya itu, jadi kan di sini kan dibahas tentang penelitian tafsir dengan penelitian humaniora dan perbedaannya. Nah, yang menarik di dalam kedua penelitian ini mungkin hanya dibahas perbedaannya, padahal mereka ini ada kesamaannya, bro. Kenapa? Karena ya dua-duanya itu ya meningkatkan value seorang manusia sebagai manusia itu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita membahas ilmu humaniora, di situ ada kaitannya dengan agama. Nah, sedangkan penelitian tafsir ini ya notabene-nya adalah agama agama kan, yang dibahas adalah agama itu sendiri kan, agama Islam. Artinya memang kalau apakah bisa metode dalam atau penelitian humaniora ini dipakai dalam sebagai produk untuk memahami produk tafsir tadi, artinya lagi-lagi apa? Mungkin pemahaman saya seperti ini. Karena ini adalah sebuah produk, artinya kan bisa dinikmati kan. Berarti sudah ada hasilnya kan gitu kan. Nah, hasilnya ini kan eh, istilahnya agar bisa disampaikan dengan baik kepada orang-orang, maka diperlukan humaniora itu. Ilmu humaniora itu memang tidak secara langsung itu ada. Artinya apa? Ketika seorang berdakwah itu ilmu humaniora itu diperlukan. Kenapa? Karena di situ ada istilah sosialisasinya ada, psikologinya ada. Nah, ilmu-ilmu seperti itu eh, orang mempunyainya, maka ketika menyampaikan hasil produk tafsir tadi, nah kemungkinan bisa diterimanya oleh masyarakat itu makin besar, makin gede. Apalagi kalau mufasirnya adalah orang-orang lokal situ juga dan produknya sudah berbahasa Indonesia. Nah, artinya eh, penafsiran dengan berbahasa Indonesia, maka ini pun sebenarnya diperlukan satu sosok lagi atau seseorang lagi yang benar-benar menguasai ilmu dakwah, ilmu penyampaian. Dan ilmu dakwah ini kan apabila kita membicarakannya itu ya harus memahami dulu keadaan sosial di situ gimana, psikologi orang-orang terhadap suatu hukum atau apa. Ilmu hukum juga dipelajari, budaya. Ini diperlukan ketika menyampaikan produk tafsir tadi. Maka kalau saya bilang, kalau untuk menafsirkan tidak bisa, tapi kalau untuk menyampaikan produk dengan menggunakan ilmu humaniora itu bisa. Nah, singkatnya seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan atau mengkritik pendapat saya gitu.
Ya, silakan Bu Lulu. Ya, sebenarnya mungkin saya juga butuh penjelasan lagi sih. Tadi metode penelitian tafsir dengan apa penelitian humaniora itu kan berarti tafsir itu kan ada kaitannya dengan ilmu humaniora itu sendiri kan. Jadi sebenarnya saya juga ingin dijelaskan tentang terus bagaimana cara mengukur misalkan tadi ya Ustaz Syahrul bilang bahwa penafsiran dari sebuah ayat itu mungkin dilandaskan dengan latar belakang mufasirnya, kemudian latar belakang pengetahuan tentang sosial budayanya, terus kemasyarakatannya seperti apa, psikologis, sosiologis gitu kan. Nah, apakah itu terukur? Jadi bagaimana cara kita bisa mengukur itu bahwa oh ya ini tuh valid. Jadi apakah diperlukan juga metode kuantitatif untuk oh iya ini apa pengertian ini tuh valid loh. Maksudnya kalau terukur itu kan ada angka-angkanya ya. Kalau kayak Yura itu kan hanya deskripsian menurut tata bahasa, terus kemudian kata-kata gitu kan. Kalau yang kuantitatif itu kan kayak terukur. Nah, itu bagaimana sebenarnya metode penelitian tafsir ini istilahnya dianggap misalkan penafsir tertentu menafsirkan ayat, dianggap oh iya ini sudah terukur loh. Dan eh, istilahnya, istilahnya kalau secara terukur itu bisa dipertanggungjawabkan itu seperti apa Ustadz Syahrul? Apakah memang ya sudah ini berdasarkan memang tadi ya latar belakang mufasirnya, terus juga kita lihat apakah mufasir itu memenuhi kriteria syarat menjadi mufasir atau seperti apa kira-kira ya Ustaz Syahdu. Sebenarnya pertanyaan itu agak apa ya agak berkesinambungan dengan pertanyaannya Ustadz Bima ya. Tuh. Ya, baik. Apakah perlu juga Ya. apakah perlu juga menggunakan berbagai sumber data gitu untuk terlihat bahwa oh ya ini terukur loh misalkan penafsiran satu ayat tertentu terus kita juga memakai metode selain yang tadi empat tadi mungkin apakah bisa dimasukkan kuanti itu sendiri kuanti maksudnya secara angka ya kalau yang tadi metode tafsir yang empat kemudian ditambah yang satu misalkan dengan makosid itu kan sepertinya kebanyakan itu apa ya kata-kata lah intinya bahasa dengan menggunakan apa apa ya bahasa gitu. Itu Ustaz Syahrul. Paham nggak ya? Ya, Insya Allah untuk memahami. Sebelum ke situ, mungkin ke Ustadz Bima itu jawabannya gimana? Kalau misalkan masih bingung, mungkin ada teman-temannya lain ingin eh, menjawab juga, silahkan. Kalau sebenarnya pertanyaan itu juga saya mendapatkan jawaban juga bahwa di sini kalau untuk kita tahu tadi itu terukur maksudnya tuh objektif ya. Maksud saya tuh apakah dianggap penafsiran suatu ayat itu ternyata mufasir itu di apa penafsirannya itu istilahnya objektif atau padahal itu kan penafsiran itu interpretatif ya. Ini ternyata ada juga misalkan boleh ada penggabungan misalkan ada wawancara, kemudian observasi, terus analisis apa dokumen misalkan atau analisis data-data terkait yang bisa apa buat penelitian tersebut. Jadi sebenarnya kuanti itu juga bisa masuk ke dalam metode penelitian tafsir itu sendiri ya. Kalau yang saya baca itu iya ada, ternyata ada wawancara gitu-gitu. Terus kalau wawancara kan biasanya mungkin ada standar tadi ya objektif itu biasanya terukur dengan angka-angka kayak gitu. Ternyata itu ada sih di sini pas saya lihat. Dan apakah itu benar dan apakah kira-kira teman-teman atau yang dulunya S1 atau yang pernah mempelajari ini apakah memang ada terus bagaimana? Gitu teman-teman. Ya. Kalau untuk masalah apa namanya metode kuantitatif ini sebenarnya intinya itu yang lebih gampangnya itu kan objeknya beda.
yang dikajinya. Kalau yang kualitatif kan memang berbasis apa namanya kitab ataupun library research, dan memang data itu tidak akan berubah. Kan ini memang tafsir udah produk yang udah jadi, itu walaupun misalkan ke 10 tahun 20 tahun ke depan ya itu udah gitu-gitu aja. Sedangkan kalau untuk masalah wawancara, masalah ini kan artinya kan interpretatif dari seseorang di wawancara, dan ini mungkin dalam 10 tahun ke depan, 20 tahun ini bisa berubah pandangannya itu dari wawancaranya itu. Maka artinya ya memang yang jadi problem itu adalah eh, kualitasnya itu loh. Dari bukan kualitas, apa ya bahasanya gitu ya. Lebih Objektivitas. kepada iya susah membuktikan kebenarannya lah. Kenapa? Karena ya bisa berubah tadi gitu loh. Kalau misalkan karena itu kan hasil pembelajaran dia, terus disampaikan dalam wawancara bahwa penjelasan tentang ini ada seperti ini, itu ada kemungkinan bisa berubah. Nah, kalau sedangkan dalam bentuk tafsir, ini tafsir yang pertama, ini misalkan sudah jadi nih. Nah, kemudian ulama ini membuat sebuah tafsir lagi. Nah, jadi tafsir A dengan tafsir B ini mungkin berbeda, walaupun ulamanya sama, tapi kedua ininya ini eh, apa namanya tidak akan bisa berubah kedua-duanya. Kenapa? Karena pemikiran dia sudah dicurahkan ke dalam penafsiran A, berkembang setelah bertahun-tahun lagi dia bikin lagi, terus dicurahkan lagi. Jadi memang apa namanya ini bisa dibuktikan bahwa memang pemikirannya dulu seperti ini. Nah, gitu loh maksudnya. Yang susahnya itu di situnya. Kalau mungkin bahasa saya kurang kurang apa kurang jelas atau memang susah untuk menyampaikannya, ya karena di dalam penelitian tentang tafsir ini saya belum pernah melihat objek yang dikaji itu Al-Quran itu sendiri kalau dalam bentuk kuantitatif. Kebanyakan ya orang-orangnya aja. Jadi artinya ya kalau objeknya adalah orang, artinya ya bisa berubah gitu. Ya, izin menambahkan. Ya mungkin singkatnya begini kali ya, Sat ya. Tergantung objek penelitiannya ya, Tat ya. Pak Syahrul. Nah, jadi kalau misalkan objek penelitiannya itu tentang apa ya, orang-orang yang mengaplikasikan apa yang ada dalam Al-Quran, mungkin itu bisa menggunakan metode kuantitatif. Misal, eh, dari sifat-sifat ulil albab itu ada satu sifat yang dimana itu tuh apa ya, sifatnya itu berlaku adil gitu. Nah, apakah suatu masyarakat misalkan di kota Bogor ini sudah melaksanakan, sudah menerapkan sifat ulil albab tersebut gitu. Nah, dan ini juga bisa mungkin harapannya sih menjawab pertanyaan Ustadz Bima ya. Sumbernya bisa kita ngambil apa namanya dari yang lain gitu. Maksudnya sumber yang lainnya, sumber tambahannya bisa dari ilmu sosial ataupun ilmu politik ataupun hal yang lainnya. Yang penting rujukan utamanya atau sumber utamanya itu tetap di tafsir gitu. Ya mungkin seperti itu kalau terkait metode tergantung objek penelitian kita seperti apa. Tapi ya itu mungkin kalau misalkan objeknya Al-Quran itu sendiri, ya saya juga kurang tahu ya gitu terkait pemakaian metode kuantitatif. Tapi kalau itu objeknya tentang orangnya ataupun yang melakukannya gitu, nah itu bisa menggunakan metode kuantitatif. Sama juga dengan metode Living Quran kan, itu juga ada beberapa yang memang melakukan penelitian menggunakan metode kuantitatif gitu. Ya, itu mungkin kalau teman-teman ada yang mau menambahkan atau mengoreksi, silahkan. Gimana kira-kira Bu Lulu, Ustadz Bima? Ya. Ustadz Bima, Ustadz Bima, mana Ustadz Bima? Ya, 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 Kiai. Nah, saya nih Boleh. lagi baca buku, jadi mungkin saya nggak tahu nih apa nyambung atau enggak, tapi nyambung nggak nyambung bolehlah menghangatkan sore kita ya. Boleh. Amin. Ya, sudah Ya, hangat sekali nih. atau kita tanya Pak dosen nanti. Kita tanya Pak dosen nanti kan. Ini saya baca tentang Hasan Hanafi dan
eksperimentasinya. Jadi eh, sekedar mendahului dari Kiai Abdurrahman Wahid ini, buku-buku yang kata pengantarnya Kiai Abdurrahman Wahid. Jadi pada tahun 1961 Hasan Hanafi memperoleh hadiah atas penulisan karya ilmiah terbaik di Mesir. Karya itu adalah esai sur la méthode exégèse, esai tentang metode penafsiran. Nah, ini mungkin poinnya ya. Saya nggak tahu nyambung atau enggak ini, mudah-mudahan nyambung. Disertasi setebal lebih dari 900 halaman yang diselesaikan ya di Universitas Sorbonne, Prancis. Esai demikian tebal dan monumental itu merupakan upaya Hasan Hanafi untuk menghadapkan ilmu usul fikih, teori hukum Islam atau Islamic legal theory pada sebuah mazhab filsafat modern. Sebuah eksperimen sangat menarik karena relativitas sangat tinggi dari kebenaran yang ditarik dari rangkaian fenomena dengan variasi tak berhingga. Jadi seterusnya, kemudian infinitas dari rangkaian fenomena kehidupan yang sama sekali tidak memiliki presentasi kelengan diterapkan pada ketangguhan kerangka berpikir yang mendukung keabadian kitab suci Al-Quran. Jadi saya nggak tahu nih metode ini keluar nggak dari Maudu'i, Ijmali, Muqarran atau Tahlili, atau kita tanyakan nanti kepada Pak dosen, Pak Zakaria, untuk bagaimana pemikiran Hasan Hanafi dan eksperimentasinya ini, atas penghargaannya juga di esainya beliau ini tentang metode penafsiran, esai tentang metode penafsiran. Mungkin itu sementara. Apakah nyambung nggak itu Ustaz Bima? Boleh dibaca lagi Bu ya. Selanjutnya gitu kan. Kita. Ini bukunya ini nih. Ya, kali ya. Judulnya ini. Baca nggak nih? Nanti main aja yang ngopi ya Bu ya untuk baca itu. Oke. Jadi kata pengantar Hasan Hanafi dan eksperimentasinya. Jadi penghargaan terhadap karya itu adalah esai sur la méthode exégèse, esai tentang metode penafsiran, disertasi setebal lebih dari 900 halaman diselesaikan di Universitas Sorbonne ya, Hasan Hanafi. Jadi esai ikan tebal dan ini merupakan upaya Hasan Hanafi untuk menghadapkan ilmu usul fikih atau teori hukum Islam pada sebuah mazhab filsafat modern. Terakhir ini, infinitas dari kehidupan yang sama sekali memiliki presentasi kelengan diterapkan pada ketangguhan kerangka berpikir yang mendukung keabadian kitab suci Al-Quran. Jadi saya melihat Hasan Hanafi ini kiri Islam gitu loh. Jadi terkenal dengan kiri Islam, tapi mungkin bagi ada yang menerima, ada juga yang menolak ini kan. Gitu loh. Ini panjang nih, menarik sebenarnya. Oke, mungkin saja Pak Bima. Terima kasih banyak. Izin Pak pemakalah semuanya. Ini saya bukan mau membalas menjawab Pak Bima, atau pertanyaan Pak Bima ini sangat susah. Saya kepikir tadi pertanyaannya Pak Sefri, ini iseng-iseng aja Pak Sefri, keilmuan saya yang sedikit. Jadi tadi contoh, dan kita membahas tentang metode. Tadi Bu Robiah sudah menjelaskan ijmali, Quran. Nah, saya sedikit membahas tentang tadi tasawuf ya Pak. Mohon kalau salah perbaiki. Saya contohkan di Muqarran, perbandingan. Surat Al-Baqarah ayat 257 itu, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur. Contoh artinya itu kan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari yang nggak beres menjadi beres. Nah, kalau dilihat dari tafsir fikihnya atau tafsirnya, ayat ini itu menunjukkan atau menjelaskan bahwasanya Allah tuh memberi hidayah kepada orang yang beriman dan menyelamatkan mereka dari kesesatan menuju petunjuk yang benar. Nah, kalau misalnya melihat dari kacamata tafsir akidah atau petunjuk, ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam memberi petunjuk pada siapa yang hendakinya dan membiarkan orang kafir dalam kesesatan. Nah, terakhir di sini ada tafsir tasawuf Al-Ghazali yang dikenal.
Di sini maksud dari tafsir tasawuf itu kegelapan diartikan sebagai hijab-hijab ataupun sebagai apa? Pembatas. Hijab-hijab duniawi yang menutupi hati dari melihat hakikat ilahi, cahaya. Cahaya ini adalah maksudnya nur ma'rifat yang hanya bisa diperoleh oleh mereka yang telah menempuh perjalanan spiritual. Nah, ayat ini menggambarkan perjalanan seorang salik dari alam duniawi menuju musyahadah. Penyaksiannya akan kebesaran Allah SWT. Itu salah satu contoh mungkin bisa dari Quran gitu. Atau dari maudu'inya saya juga dapat surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang pertama artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa, dan yang kedua dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, kalau dilihat dari tafsir tasawufnya juga, penyucian jiwanya di sini maksudnya tazkiyat nafs, langkah utama menuju kesempurnaan spiritual. Nah, maksud ayat ini menunjukkan bahwa seseorang harus bisa membersihkan hatinya dari sifat-sifat tercela seperti ria, hasad, dan sebagainya, atau cinta dunia berlebihan, agar bisa mencapai makom ma'rifat, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti contohnya tasawuf, seperti penyucian jiwanya melalui zikir, mujahadah, riyadhah dan sebagainya. Mungkin itu Pak yang bisa dijawab kalau untuk contohnya. Karena kita membahas mendasar tentang ininya metodenya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Dwi. Mungkin sedikit ya, supaya kita bisa mengambil kesimpulan dari eh, pembelajaran kita hari ini. Kalau tadi kan kita sudah membahas tentang metode penafsiran, insya Allah kita sudah bisa membayangkan, ya sudah banyak lah yang kita baca tentang metode tafsir maudhu'i dan seterusnya. Kalau kita berbicara tentang metode penelitian, cuman yang membingungkan di sini adalah kaitannya dengan eh, metode penelitian humaniora ini. Maksudnya, eh, adakah contoh yang bisa pemakalah sampaikan ke kita tentang jenis metode penelitian satu ini? Karena dari tadi juga saya mencoba untuk menyambungkan dengan metode penelitian maudhu'i dan sebagainya, eh, masih belum bisa saya pahami. Jadi misalnya kalau kita nanti mau meneliti tentang humaniora ini, itu kira-kira bagaimana judul-judul dan pembahasannya itu seperti apa? Kalau tafsir kan jelas. Nah, sedangkan humaniora ini kan tujuannya manusia, ya, kepada manusianya. Terus kaitannya dengan tafsir dan sebagainya ini masih belum bisa saya pahami di sini. Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Rahma atas pertanyaannya. Mungkin simpelnya itu keterkaitannya dengan ilmu humaniora ini adalah eh, apa ya, bahasa simpelnya itu kayak gini ya. Jadi kayak ilmu humaniora ini lebih sering kita lihat itu sebagai objek tambahan dalam sebuah penelitian. Misalkan eh gini, kalau penelitian saya itu lebih gampangnya kan waktu skripsi saya itu saya meneliti tentang penafsiran dari tafsir Nusantara, tafsir An-Nur. Cuman hubungan keterkaitannya humaniora itu saya kaitkan dengan politik, pemahaman tentang politik-politik, pemahaman dasar tentang politik-politik. Jadi temanya itu dasar-dasar ilmu politik dalam pemahaman tafsir An-Nur, salah satu ulama itu. Jadi kayak ilmu ilmu humaniora ini muncul untuk istilahnya tuh menyelesaikan problem yang ada dalam kehidupan manusia itu sendiri. Artinya ya memang hubungannya ya di situ sih kalau saya bilang ya, karena itu yang lebih jelasnya saya pahami.
Ya kalau dibilang apakah di dalam penafsiran itu ada tema politiknya, ada, cuman ya nggak banyak dan nggak terlalu dalam. Paling cuman setahu saya itu pembahasannya masih pembahasan di luar wacana politik itu sendiri. Jadi kayak masalah khalifah, masalah kepemimpinan, terus masalah keadilan itu ada semua di Al-Quran. Dan para mufasir itu menafsirkannya ya eh, masalahnya itu ya masalah sosial. Kalau keadilannya masalah sosial harus berbuat adil. Kalau kekuasaan ya lagi-lagi sosial juga ujung-ujungnya gitu. Ya, ilmu humaniora itu di situ munculnya, keterkaitannya di situ. Ketika ini bermaksud untuk apa namanya menyelesaikan problem yang timbul dari perilaku atau interaksi manusia itu sendiri. Gimana ya? Saya susah membahaskannya soalnya gini, ketika teman-teman cari di apa namanya di internet itu atau di beberapa buku humaniora ini interpretasinya banyak pasti tentang sosial humaniora ada tambahan sosialnya saya baca itu berbeda dengan humaniora yang awal yang buku-buku terdahulu itu pembahasannya tidak sangkut dengan sosialnya tidak sangkut dengan hukum humanioranya enggak jadi memang humaniora ini memang luas banget pembahasannya dan ya kalau kaitannya dengan tafsir itu ya gitu objek tambahan untuk jadi kayak tematiknya temanya apa gitu. Oh temanya politik nah itu humanioranya kalau saya gitu. Seperti itu kalau saya kalau teman-temannya lain gimana Boleh nambahin nggak? silakan Ustaz. Eh, kan ada yang mengatakan bahwa humaniora itu merupakan kebudayaan. Nah, berarti kalau penelitian atau tafsir humaniora itu artinya sebuah penelitian tafsir yang dikaitkan dengan budaya suatu tempat gitu. Jadi langsung bagaimana pengaplikasian ayat ini di tempat tertentu, bagaimana apa secara urufnya, secara budaya eh, daerah tertentu di dalam menerapkan ayat tersebut. Mungkin seperti itu singkatnya. Terima kasih. Ya terima kasih Ustaz. Gimana Bu Rahma menjawab itu Nah, tetapi kan kita pahami juga bahwa corak tafsir juga itu kan luas banget, banyak banget. Makanya tadi dikatakan ada corak tasawuf, ya, corak atau filsafat. Itu sudah tersendiri. Maksudnya tentang kemasyarakatan juga, ijtimai juga ada di corak tafsir, ya, metode penelitian maksud saya. Apa urgensinya, kenapa muncul humaniora itu, sementara corak-corak tafsir juga sudah banyak banget gitu loh. Eh, mungkin nanti Pak dosen bisa menjelaskan lebih jelas lagi karena dari pandangan saya itu corak-corak yang ada di dalam tafsir itu ya apa ya kalau saya baca sih ya itu ilmu humaniora itu sendiri gitu kayak ketika kita masuk ilmu humaniora ya itu yang tafsir itu tasawuf ya masalah hati atau masalah roh itu di ilmu itu yang masalah psikologi mental terus bahasa ya Taf- bahasa ada. Sedangkan humaniora juga bahasa juga ada. Kenapa? Karena bahasa itu diperlukan oleh manusia itu sendiri untuk berinteraksi. Jadi ya Itu saya masuk. agak susah membahaskan bahasa simpelnya atau menjelaskan secara jelasnya kepada teman-teman yang lainnya karena ya memang ini kalau nggak baca sendiri bukunya atau pembahasannya lebih dalam lagi ya agak susah karena saya juga baru baru mempelajarinya taunya sudah lama, cuman bahasanya itu loh, saya membahaskannya susah gitu loh untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Mungkin Pak dosen bisa bantu gitu.
Atau mungkin bisa seperti ini ya. Ya, saya juga sama, masih agak kebingungan sebenarnya saya juga yang humaniora dengan penelitian tafsir. Kenapa mungkin disandingkan itu? Karena sama-sama membahas tentang manusia ya. Dan mungkin singkatnya penelitian humaniora itu dia lebih umum. Kalau penelitian tafsir dia lebih khusus. Ya khususnya di mana ya? Dia tentang ayat-ayat gitu. Maksudnya tentang ayat-ayat nanti yang berhubungan dengan humaniora gitu. Mungkin seperti itu kali ya, Ustaz ya? Saya nambahin lah, Ya boleh, ya. boleh Mas Jadi Septi. mungkin Silakan. nggak tahu bisa jawab ini. Jadi ini tentang tafsir puitik. Tadi nggak dibahas nih di luar dari atau mungkin masuk ke humaniora, Ustaz Sarul ya. Tafsir puitik nih bukunya. Masuk humaniora. Yo, Ulumul Samudra Agung. Tafsir puitik Al-Fatihah. Ini tentang apa ya? Tafsir dari kalam ilahi. Jadi karya, sorry. Aduh. Kemudian ini dari apa ya? Ya, tafsir puitik tentang bahkan nanti tidak dijumpai sebuah tafsir yang tulis dengan gaya lantunan lirik atau apakah itu prosa lirik ataupun puitik, kecuali sebuah terjemahan Al-Quran dengan gaya puitik itu saja. Sebagian diupayakan oleh Sayyid Qutb, Muhammad Al-Bahi, Abi Yasin, Muhammad Diponegoro, dan Muhammad Ali Marikar. Ditambah terjemahan Al-Quran dengan langgam mocopatan bahasa Jawa yang serius dituntaskan oleh Ki Surharjono dari lereng Gunung Lawu, Pacalan Magetan. Jadi saya ingin mengatakan ini tafsir Al-Fatihah, tapi tafsir puitik. Jadi mungkin termasuk tafsir humaniora. Nah ini 7 Samudra Agung. Jadi beliau membahas tentang 7 Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Dibuka dengan gerbang syahada, Zaukul Haq dan Magulita Khayal Kasbul Hujbi, puasa dan hubun maktum. Itu di gerbang syahadah ada samudra pertama, samudra kedua, dan sampai samudra ketujuh. Jadi ini tafsir humaniora, tafsir puitik gitu. Jadi jarang ini yang menafsirkan secara puitik. Mungkin itu tambahan. Ya, terima kasih Pak Sepri. Tadi sepertinya Ustadz Arif angkat ada yang ingin Ustadz Arif. Kira-kira tafsir diterangnya dengan tapi di dalam dari dalam pikirnya, baik itu nanti yang tertulis ataupun tidak. Yang kemudian ini kan ini kalau saya melihatnya itu adalah sebuah interpretasi atau tafsir. Ketika misalkan Maaf Ustadz Arif, suaranya sepertinya kurang jelas. Iya. Terputus-putus, Tat. contoh kayak apa Taqiyuddin Abbani yang kemudian berinteraksi dengan ayat khairu ummatin ukhrijat linnas, terus kemudian mendapatkan inspirasi. Inspirasinya adalah dari kata ukhrijat linnas itu ditafsirkan oleh dia, diambil sebuah inspirasi bahwa dia harus keluar, harus khuruj, yang kemudian akhirnya membuat sebuah gerakan. Nah, mungkinkah kita melakukan pengkajian atas misalkan gerakan bawahnya atau atas tafsiran dia dari ayat tersebut yang kemudian termanifestasi dengan gerakan dakwahnya, terus kemudian kita lakukan sebenarnya masih masuk ke dalam pandangan saya itu masih masuk ke dalam pengkajian tafsir yang kemudian kalau kita dekatkan penelitian itu metode penelitian tafsir yang didiskusikan mau dan kawan itu, saya rasa kita akan ketemu. Tapi kalau kita dekatkan Suaranya penafsiran putus-putus ya? Apa di saya aja? Apa semuanya juga putus-putus? Iya,
Iya, Maaf, putus-putus tuh. apa memahami gerakan apa penafsiran dari seorang Taghiddin Naqshbandi itu dalam dalam diskursus humaniora, saya rasa itu lebih lebih tepat. Dan kalau kita lihat dalam studi-studi Islam di Barat, itu kan Islam di Barat masuk ke dalam fakultas humaniora, kemudian untuk mendekatkan ayat, ya bukan hanya teks, tapi bisa saja manifestasi dari teks itu yang berupa akhlak, bahkan konsepsi akidah, itu didekatkan dengan pendekatan ini. Saya sampai sekarang saya masih berpikir tentang itu, gimana untuk mendekatkan itu. Apakah kemudian nanti membutuhkan otoritas baru, gitu ya, untuk membahas tentang ini, karena ini termasuk ke dalam untuk mengawinkan dua metodologi ini sepertinya diskursus yang baru dan hanya ada di dunia kontemporer sekarang. Sebenarnya saya ingin angkat diskusi itu saja, tapi ini sepertinya sudah cukup panjang, jadi ya sudah saya turun tangan, turun. Jadi instruksi salah. Ya, terima kasih Ustaz Arif. Mungkin teman-teman yang lain ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya sedikit lagi gitu. Soalnya memang kalau diperhatikan untuk manifestasi ya, itu ya kalau pikiran saya itu lebih kepada ya objeknya aja ya. Jadi macam melalui ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran seperti apa, terus efeknya di masyarakat seperti apa. Artinya ya objeknya ya masyarakat, bukan Al-Quran, itu aja intinya. Kalau objeknya Al-Quran ya metodenya yang sudah ada itu yang lebih relevan, caranya sudah dirumuskan gitu. Karena kalau untuk efeknya di masyarakat ya objeknya ya masyarakat. Kalau pemahaman seperti itu. Ini apakah suara saya kedengaran teman-teman? Soalnya agak hujan di Kedengeran, sini kayaknya. Kedengaran kedengeran. ya? Ya. Jelas. Nah, Satu. adakah yang bertanya? Silakan kalau misalkan. Atau Ya. ada tambahan? Ya, Ustaz Sahrul. Halo, ya suaranya silakan. kedengar Ustaz Sahrul? Ya, silakan Pak Acep. Iya, maaf nih para pemakalah. Di situ kan judulnya metodologi penelitian tafsir dan penelitian humaniora ya. Saya juga masih bingung. Itu apa kaitannya hubungannya dengan penelitian humaniora tentang dan tafsir? Apakah ada hubungan, maksudnya humaniora itu termasuk di dalam penelitian tafsir itu tersendiri atau bagaimana ya? Coba mungkin mohon dijelaskan lebih detail barangkali hubungannya penelitian itu dengan penelitian tafsir ini. Mohon maaf ya, masih awam banget ini. Ya, Humaniora, Pak. ya, judulnya begitu kan? Iya. Berarti Metodologi apa? penelitian tafsir dan penelitian humaniora.
Gitu mohon itu maksudnya. Itu hubungannya gimana gitu. Ustaz Dewi ini luar biasa. Eh, apa Mohon ya? tadi Nah, kurang nyimak atau saya kurang nyimak atau bagaimana ini? Saya ya, masih belum mungkin eh bahasa simpelnya itu hubungannya di mana? Ya kayaknya di dalam penelitian penafsiran ya. Ya, jadi kan istilahnya kan penafsiran ini itu apa namanya pasti ada sangkut pautnya dengan ilmu humaniora itu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita bicara penafsiran, artinya kita membicarakan mufasirnya. Asalkan mufasirnya ini adalah seorang manusia yang mana dari mana pendidikannya, sosialnya, budayanya, tempat tinggalnya di mana itu mempengaruhi daripada hasil penafsiran itu sendiri. Nah, sedangkan hal-hal tersebut tadi tentang manusia itu, nah di situ ilmu humaniora itu muncul untuk istilah itu menjelaskan eh, apa-apa aja memahami manusia agar bisa menjadi manusia yang lebih baik. Nah, itu tujuan daripada ilmu humaniora. Sedangkan ketika kita bicara penafsiran, lagi-lagi ya mufasir itu sendiri. Hubungannya tuh di situ, hubungannya di mufasirnya tadi. Apa ya? Agak susah Iya, saya menjelaskan. Mungkin baik. yang lain lah, bahasa yang lebih simpelnya gimana oke. gitu. Berarti itu ilmu tersendiri ya? Enggak nih. Hmm. Boleh saya tambahkan, Ustaz? Ya, silakan Bu Lulu. Mungkin lebih sederhananya seperti jadi penelitian tafsir itu istilahnya sudah ada ayat Al-Quran, misalkan ada satu ayat Al-Quran, kemudian eh, si mufasir ini atau misalkan si A ini ingin menafsirkan satu ayat itu, tapi ternyata si A itu punya background pendidikan, misalkan dia orang hukum atau dia ternyata orang soleh, orang hukum, atau misalkan juga beliau itu ahli fikih. Nah, itu itu apa yang ada di dalam apa yang ada di dalam diri mufasir atau pandangan mufasir itu bisa bisa dikatakan atau bisa berhubungan dengan humaniora. Tadi ya Pak Acep ya. Jadi maksudnya adalah misalnya Pak Acep itu ingin kita langsung ke orang deh. Misalkan Pak Acep ingin menafsirkan satu ayat Al-Quran, gitu kan. Memang sudah ada artinya, tapi ingin menafsirkan sesuai dengan keadaan em, apa ya pemahamannya Pak Acep. Pak Acep misalkan adalah orang Sunda misalkan. Terus kebudayaan Sunda, kemudian psikologi, keadaan psikisnya Pak Acep atau keadaan psikis orang-orang Sunda atau misalkan dikaitkan. Nah, itu tuh namanya humanioranya itu sendiri ya. Berarti penelitian humanioranya itu Pak. Terus akhirnya dengan Bapak istilahnya menafsirkan satu ayat itu kan berdasarkan dari pandangannya Pak Acep gitu terhadap satu ayat itu. Jadi itu yang dinamakan penelitian tafsirnya. Jadi dikaitkan dengan penelitian humanioranya. Humaniora itu tadi kata Ustadz Syahrul betul kayak ada dari segi psikis, sosial budaya, terus apa lagi, sosiologi, keadaan sosiologis seseorang, atau bahkan pendidikannya Pak Acep mungkin itu berpengaruh dalam kita menafsirkan sebuah ayat gitu. Tapi ini kita condong atau kita tempatkan lagi ke seorang mufasir. Jadi bagaimana cara mufasir menafsirkan satu ayat itu tergantung dari pandangan beliau terhadap em, sistem-sistem sosial yang ada, sistem-sistem sosial atau sistem yang di luar apa ya, di luar atau pandangan yang dipercaya oleh si mufasirnya. Gitu, Pak Acep. Ya, itu secara sederhananya seperti itu sih ya. Gitu. Jelas nggak, Pak? Ya, kurang lebih seperti itu. Betul ya, Pak Syahrul, kalau saya sederhanakan seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ini Pak Syahrul, Oke, oke. Ya, silakan. Jadi, dosen gimana? mau Barangkali mau salah. mau apa Pak Syahrul menyambung dari Bu Lulu tadi?
studi kasus baru terjadi lebih kurang 2 minggu yang lewat. Kebetulan ada ustadz berceramah. Kalau Ibu Lulu tadi bilang eh, menafsirkan ayat. Ini ayat. Ini masalah sekarang ini ada ustadz yang menafsirkan kemarin surah. Apakah dia menafsirkan berbentuk humaniora ataukah cocok logi ataukah mungkin munasabah surah seperti ini kemarin. Ustadz tuh menyampaikan Allah meletakkan surah Al-Fatihah itu pembuka karena sesuai kita ketahui memang Al-Fatihah itu pembuka. Yang kedua Allah letakkan surat Al-Baqarah karena Al-Baqarah tadi itu berternak. Yang namanya berternak pasti ada pengembala dan ada yang digembala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa Allah letakkan surah Ali Imran di surat nomor ketiga? Karena yang ketiga itu namanya keluarga. Keluarga itu Ali Imran keluarga. Jadi ada ibu, ada anak, ada ayah. Itu namanya keluarga. Itulah disusunkan nomor 3. Terus ada juga Ustaz tadi menyampaikan studi kasus lagi menyambung surat yang keempat yaitu surat An-Nisa. Kenapa surat An-Nisa letak di nomor 4? Karena laki-laki boleh menikah cuma 4 batasannya. Terus ada juga Ustaz tadi menyambung sampai surah Al-Maidah. Karena surah Al-Maidah itu menyampaikan tentang hidangan. Karena beliau cocok logi kan lah, memang cocok logi entah humaniora lah namanya. Hidangan ya 4 sehat 5 sempurna. Jadi mohon keterangan dari Bapak dosen dan Pak Syarul itu termasuk cocok logika, munasabah atau humaniora. Terima kasih Pak Syarul. Ya, sama-sama Ustaz Sidik. Kalau kalau sekilas itu memang lebih ke cocok logi. Cuma lagi-lagi karena ini adalah seorang manusia yang menafsirkan ayat Al-Quran, artinya memang cocok logi itu kan dibarengi dengan keadaan dia, keadaan daripada Ustadz tadi. Mungkin ketika dia memikirkan itu, dia terinspirasi dari buku yang dia baca, atau terinspirasi dari seorang guru. Nah, artinya itu kan keadaan psikologisnya. Dan itu kalau dibilang ketika kita memahami itu, yaitu salah satu apa namanya ilmu humaniora, itu kan keadaan manusia tentang manusia itu sendiri. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu yang mempengaruhi daripada pikirannya. Dan dan ketika dia menafsirkan bahwa Al-Fatihah seperti ini, Al-Baqarah seperti ini, Al-Imran seperti ini sebagai keluarga, dan itu hasil dari pengaruh. Nah, pengaruh dari eh, apa psikologinya. Nah, intinya gitu. Jadi kayak kalau jelasnya yaitu ilmu humaniora itu humaniora, cuman ya menghasilkan penafsiran seperti itu. Cocok logi itu kalau saya bilang nggak mungkin cocok logi itu terjadi kalau tidak dia itu tuh inspirasi dari sesuatu gitu. Boleh tanya sedikit, Ustaz? Ini boleh ini Kak. Oh, Ustaz Bimo mau Oh, bertanya ya. ya apa? Ustaz dulu dulu. Enggak, saya penasaran dikit doang, Ustazah. Itu boleh Oh nggak ya. Ustaz dikasih apa? eh, Sedikit distingsi perbedaan yang jelas gitu. Pendekatan dengan metodologi. Karena agak-agak disamar-samar ini. Antara pendekatan dengan metodologi. Kalau kita lihat tadi misalnya, ketika bacaan saya adalah bacaan psikologi, misalnya. Saya mau mengkaji suatu perspektif di dalam ayat itu dengan pendekatan psikologi. Nah, itu kan pendekatan berarti kan kalau yang saya pahami itu. Nah, metodologi kan tata cara, aturan, sehingga nanti sampai terverifikasi, tervalidasi. Nah, itu apa ya, humaniora ini sebagai pendekatan kah? Apa saya ingin dapat gambaran sedikit, Ustaz? Humaniora sebagai pendekatan, humaniora sebagai metodologi. Di situ ketika dimasukkan ke ranah metodologi penelitian tafsir tadi, Oke. gitu. Pendekatan dan metodologi Oke. Dan secara garis dan besar aja gitu, Ustaz. dan 3 hal itu kan metode, corak, dan pendekatan berbeda-beda. Ya betul Pak Bima ya. Nah, iya itu kira-kira. Ya, ya. Eh, kalau dilihat eh, humaniora itu lebih kepada pendekatan
daripada ke metodologi maupun ke corak. Ya benar. Kenapa? Karena ya tadi cara mendekatkannya itu ya memahami manusia itu sendiri. Coraknya banyak gitu. Intinya simpelnya gitu. Eh, ilmu humaniora itu lebih kepada pendekatan ketika kita meneliti tentang metodologi penelitian tafsir itu sendiri. Seperti itu, Mi- Sabrina. Misalnya Ustaz, saya pakai metode filologi misalnya, itu apa pendekatan atau apa metode gitu? Misalnya mengkaji Quran dengan kajian filologinya misalnya, kan apa orientalis juga ada yang melakukan seperti itu ya. Itu tuh termasuk pendekatan atau dia sebagai metode dari humaniora misalnya gitu. Gimana Ustaz? Kalau dari penelitian tafsir, filologi itu bisa dikatakan sebagai pendekatan. Setahu saya seperti itu. Kenapa? Karena lagi-lagi ya, metodologi itu memang yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Dan selain itu, saya agak ragu mengatakan bisa menghasilkan hasil yang sama seperti beberapa 5 metode yang sudah sering kita dengar. Jadi kalau ada yang lain itu lebih identik kepada pendekatan, sedangkan metodenya tetap yang sama. Oke, siap Ustaz. Maksudnya, terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan Bu Lulu tadi pengen menambahkan atau bertanya. Tadi sebenarnya menambah, cuma jadi lupa. Benar, apa ya tadi? Oh ya, apa namanya yang tadi Ustadz Ahmad Sidiki bilang, itu kan juga penelitian tafsir ini kan juga kita itu, kita misalkan, anggaplah kita adalah orang awam gitu. Kita kan boleh juga untuk menafsirkan ayat Al-Quran kan, sesuai dengan apa yang kita pahami, sesuai apa yang dengan kita, apa ya, kita pandangannya seperti apa, kita itu kan boleh. Tapi kan untuk melahirkan ya tadi produk tafsir itu tadi kan berarti harus ada kriteria seorang mufasir yang memang ya pantas untuk membuat satu produk tafsir Al-Quran. Buktinya aja misalnya tafsir Nusantara itu banyak. Maksudnya kayak tafsir Al-Misbah ternyata itu eh, apa ya produk dari seorang manusia bernama misalnya Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab gitu. Mungkin juga kalau misalkan Ustadz Acep misalkan apa memenuhi kriteria seorang mufasir, kemudian beliau menafsirkan ayat-ayat itu dengan metodenya sendiri, metode penelitian tafsir yang sudah biasa digunakan, yaitu ada 5 metode tadi yang tadi dijelaskan Ustadz Bustan. Itu juga bisa misalkan Ustadz Acep bikin tafsir apa lagi gitu ya. Itu sih menambahkan. Jadi memang sebenarnya metode penelitian tafsir ini digunakan ketika orang tersebut itu juga sudah apa ya, sudah lulus atau sudah memenuhi kriteria standar menjadi seorang mufasir gitu. Tapi kita semua orang awam karena sifat Al-Quran itu kan memang dibolehkan untuk siapa saja menafsirkan Al-Quran gitu dengan sesuai pemahaman dia atau sesuai apa ya pemikiran dia gitu kan. Tapi untuk membuat sebuah produk tafsir yang memang bisa disebarluaskan ke masyarakat luas dan memang sesuai dengan standar apa standar yang memang sudah ada yang sudah di standar itu kan berarti yang membuat adalah para mufasir yang di, di, Ya, dulu bahannya mungkin cukupkan itu. Uh, ini
Yang lain gimana teman-teman? Ada ini mungkin satu pertanyaan lagi mungkin kali ya. Atau Bisa ada yang sampai pengen menambah? 17.30 saja ya. Habis karena waktunya nggak cukup lagi nanti kalau misalnya banyak ya. Ya. Ya udah. Baik Pak. Baik. Cukup lah ya, 17.29 Dicukupkan sudah aja kan? Pak Sahrul. Ya, eh, baik. Kami cukupkan sampai di sini. Apabila ada kesalahan kata atau mungkin jawaban yang kurang memuaskan dari kami pemakalah, para teman-teman sekalian, mohon maaf. Itu adalah gambaran daripada kekurangan ilmu kami itu sendiri. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak dosen. Eh, kita tutup diskusi kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi bihamdi, subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak dosen. Yang dua lagi nggak ini teman Anda. Siapa perempuan lagi dua lagi ya? Satu lagi siapa satu lagi tadi? Bu Saya satu. Sabrina dan Bu Robiah. Saya Ustadz. Sabrina dan lebih dominasi laki-laki ya. Oke, nggak apa-apa ya. Saya hanya menyimpulkan saja hasil diskusi teman-teman tadi. Eh, RPS kita itu poinnya kan perbedaan tafsir ya dengan humaniora. Bisa dikatakan tafsir itu metode penafsiran awal lah. Metode penafsiran awal. Kalau humaniora itu reaksi antagonis apa ya? Reaksi manusia yang kalah dari agama sehingga muncul yang namanya tafsir humaniora. Humaniora itu berasal dari kata human, manusia. Manusia yang tidak mau kalah dengan agama. Agama itu jelas kebenarannya itu adalah absolut ya, absolut tunggal, tidak bisa dibantah. Kenapa muncul humaniora? Nah, di awal-awal penafsiran ya, di awal Islam muncul yang namanya penafsiran itu ya jelas tekstual. Jadi kalau penafsiran itu ya wahyu itu di atas gitu. Nah, kemudian manusia itu yang menafsirkan wahyu itu. Jadi kalau misalnya ini ada Al-Quran, ya kan? Nah, ini di atas kepala. Jadi dari wahyu dulu, baru logika itu bermain. Nah, itu penafsiran. Itu kan tafsir-tafsir awal. Kenapa humaniora muncul? Nah, ini berdampak ketika sejarah Islam di masa kejayaan. Ya, Islam masalah kejayaan. Dari dimulai masuk periode Umayyah, kemudian Abbasiyah, banyak paham-paham filsafat tadi dibahas ya. Banyak paham-paham filsafat yang masuk ke dunia Islam. Kita kebayang tuh, Islam itu terbentang dari ujung timur, Maroko, sampai ke utaranya itu Andalusia, itu kekuasaan Islam itu, masalah Umayyah itu. Jadi yang paling timur itu sebagian Spanyol ya, perbatasan sampai Sorbonne ya, University ya, apa Sorbonne di Perancis ya, Gunung Perennial itu sampai ke Asia, sebagian Asia Tengah itu kekuasaan Islam. Kebayang begitu besarnya Islam itu. Itu masa Daulah Umayyah. Kemudian khilafah-khilafah, Amirul Mukminin nggak dipakai ya lagi ya setelah masa sahabat itu nggak Amirul Mukminin lagi namanya, tapi khalifah-khalifah ya, baik Umayyah, Abbasiyah itu memang senang menerjemahkan yang namanya eh, pemikiran-pemikiran orang Yunani atau namanya Helenisasi lah. Helenisasi itu ya peyunanian gitu. Jadi filsafat Sokrates, Aristoteles, ya, kemudian Plato itu banyak diterjemahkan, terjemah besar-besaran ke dalam bahasa Arab oleh ilmuwan-ilmuwan. Bahkan khalifah-khalifah itu senang membuat suatu rumah intelektual. Jadi orang yang mau belajar seperti teman-teman mahasiswa ini dibayar oleh negara. Ya tugasnya itu bukan berperang, tugasnya untuk belajar saja, untuk nulis, untuk menghasilkan buku-buku. Jadi ulama-ulama dulu banyak karya-karyanya gitu. Jadi bertarung ya. Ya, muncul kalam, ada Jabariyah, ya, kemudian ada Qadariyah. Jadi banyak, jadi beragam. Jadi warna Islam tuh. Jadi warna Islam itu tidak hanya putih, tapi merah, kuning, hijau, ya kayak pelangi lah. Semua diterima. Nah, kebalikannya di Eropa di saat ini zaman kegelapan, dominasi yang paling besar itu dominasi agama. Jadi otoritas tinggal itu adalah gereja ya, paus ya. Jadi paus.
Setiap orang memiliki ekspresi manusia ini, ya berbanding terbalik dengan fatwa paus itu pasti ditangkap. Ditangkap, dimasukkan ke mahkamah, namanya mahkamah inkuisisi ya. Nah, ketika masuk mahkamah inkuisisi ini ada yang dibakar ya, kayak misalnya Giordano Bruno, ada yang diasingkan, Galileo, atau mereka-mereka ini kita sebut kalau bahasa Arabnya bid'ah, kalau dalam bahasa Eropanya apa namanya? Eh in apa? Katarsis, kaum katarsis lah. Kaum katarsis itu bahasa Arabnya bid'ah. Ya, kaum katarsis. Jadi orang-orang yang kira-kira pemikirannya itu berseberangan sama paus, sama gereja itu disebut orang kaum katarsis. Ya, bahasa Arabnya bid'ah lah. Nah, ini ditangkapin ini. Ditangkapin, nah, kemudian ada dieksekusi, ada yang dibunuh ya. Ya martirnya kayak Giordano Bruno banyak ya. Jadi mereka-mereka yang takut ya, yang takut dia larinya ke dunia Islam. Islam tuh sangat welcome ya. Jadi kalau Eropa Utara, Islam tuh kan di selatannya. Jadi banyak lari ke sini. Pada abad 14, 15, 16 ya, atau kita sebut Afklarung ya, reborn again, lahir kembali. Jadi ada tokoh-tokoh aktivis. Jadi ada kumpulan manusia-manusia yang ada di Eropa merasa, lo kita ini kan manusia, kenapa manusia ini harus harus apa berekspresi itu harus dibatasi dengan yang namanya agama. Dalam konteks ini agama Kristen ya. Kenapa harus? Jadi otoritas gereja itu paling tunggal. Atau dalam bahasa gereja namanya apa? Infabilitas kepausan. Bahasa Arabnya apa itu infabilitas kepausan? Maksum. Nabi Muhammad itu maksum. Nah, kira-kira paus itu kayak Nabi Muhammad maksum. Bahasa lainnya apa? Infalibilitas ya. Infalibilitas itu maksum namanya. Jadi kalau misalnya pausnya itu mengatakan A, itu harus diikuti. Sampai raja-raja Eropa harus ikuti. Kalau kata pausnya ini halal, halal. Kalau kata pausnya ini haram, haram. Jadi orang nggak bebas berekspresi. Jadi dominasi agama itu luar biasa kencangnya yang ada di Eropa. Jadi muncul aktivis-aktivis manusia. Mereka mengatakan manusia ini lebih mulia dari yang namanya agama itu. Jadi reaksi ya, antagonis manusia terhadap gereja gitu. Jadi terlalu capek manusia yang ada di Eropa ini terdoktrin dengan yang namanya fatwa-fatwa tadi itu, fatwa-fatwa gereja. Apalagi orang-orang berdosa, ya, kalau istilah orang-orang aktivis manusia pada saat itu mengatakan dikibulin sama pendeta. Orang buat dosa, datang ke, kalau usah pendeta lah kita bilang ya, ustadz ya, datang ke ustadz, ya ustadz, saya punya dosa ini ya. Kemudian si ustadznya itu menulis rekomendasi, kasih sertifikat, dikasih bayar, selesai dosanya gitu. Nah, kira-kira begitulah. Jadi kayak apa ya, paus itu sumber apa? Sumber orang menghadapkan dosanya, kemudian setelah paus itu mengatakan dosanya hilang, dikasih bayar duit, selesai. Jadi orientasinya sudah berbeda nih paus ini. Jadi tunggal lah mereka. Kebenaran tunggal tuh mereka tuh absolut. Jadi banyak yang menentang ini. Ini nggak betul. Ya nggak betul sekali seperti ini. Masa yang namanya kebenaran tuh harus melalui paus. Pengakuan dosa tuh harus melalui paus. Muncul tokoh-tokohnya. Misalnya ceramah Giorda apa Pico Mirandola, Giovanni Pico Mirandola. Ini aktivis manusia dari Italia. Dia ceramah di depan para bapak gereja. Enggak benar lagi yang namanya agama itu mendominasi. Yang paling mulia itu di dunia ini, di alam ini manusia. Kita ini nggak bisa lagi di apa namanya dibatasi pemikiran kita ini. Kemudian itu ditangkap. Loh, Anda ini kata Bapak Gereja Anda ini dapat pidato seperti ini dari mana? Ya saya mendapatkan ini dari orang-orang Saracen. Saracen ini adalah julukan orang-orang Timur ya, ya orang-orang Islam lah. Mereka ini sangat memuliakan yang namanya manusia, bebas berpikir. Jadi Islam-Islam awal tuh memang Islam-Islam apa ya, yang suka berdebat. Kalau sekarang kan apa ya, kalau berdebat tuh hal-hal yang misalnya kita bilang Al-Quran diperdebatkan kan haram. Kalau dulu malah malah berwarna Islam awal-awal itu gitu. Ada ditangkap ya, Giovanni Pico Mirandola, muncul lagi lahir lagi. Ada misalnya di Perancis lahir, banyak semakin banyak lahir. Nah, membuat aktivis yang namanya humaniora. Makanya muncul Kristen pun terbelah ya. Jadi Kristen terbelah yang mengatakan dosa itu tidak lagi paus yang harus mengatakan itu dia tidak berdosa. Makanya tokohnya Martin Luther ya dari Jerman itu yang dia terkenal dengan Kristen apa? Kristen apa Martin Luther tuh King apa? Protestan, Pak. Protes karena protes-protes ya Protestan ya. Kalau dulu kan Kristen itu cuma satu dulu. Katolik ya. Eklesia Katoholos tuh Katolik bersatu ya. Ya, Katolik Roma itu bersatu. Setelah muncul aktivis kemanusiaan ini,
Manusia itu tidak bisa dibendung pemikirannya. Muncul Martin Luther ya, membuat 95 tesis tadi itu. Yang membantah yang namanya pemikiran-pemikiran gereja itu. Muncul aliran apa namanya revolusi gereja kan. Jadi Kristen apa? Kristen Protestan ya. Kena protes dia jadi Protestan ya. Jadi memprotes yang namanya kepausan itu. Muncul lagi. Jadi makin banyak muncul. Jadi membuat satu kelompok humaniora buat yang kajian baru. Jadi Injil itu harus diubah jadi Bible. Makanya ada produk tafsir dari Injil itu namanya hermeneutik. Ada produknya namanya dekonstruksi. Ada produknya strukturalisme. Nanti ini masuk ke dunia Islam. Kenapa masuk ke dunia Islam? Ya pada akhirnya nanti sarjana-sarjana yang ada di Indonesia ini belajar kan tidak hanya ke Timur Tengah. Ya Timur Tengah abad 19, 17 itu memang paling dominan. Tapi setelah mereka itu apa namanya tidak hanya menetap belajar di Timur Tengah tapi di Eropa juga. Jadi pulang ke Indonesia, mulailah dia memberi warna ke Indonesia ini dengan metode pemikiran hermeneutik, dekonstruksi ya. Termasuk salah satu misalnya tonggak pemikiran modern Islam di Indonesia ini kita tidak lepas dari UIN itu ya. UIN itu yang pertama kali dari IAIN menjadi UIN. Dulu namanya IN. Jadi kampus agama di Indonesia ini yang pertama kali berdiri itu ya Akademi Dinas Islam dulu namanya. Sebelum IAIN ya namanya ADI namanya. Akademi Dinas Islam yang cikal bakal jadi IAIN menjadi UIN. Baru di Jogja ada Sekolah Tinggi Islam STI yang akhirnya menjadi UII Universitas Islam Indonesia yang ada di Jogja itu. Nah, itu kan cikal bakalnya. Tapi yang memberi pengaruh ya yang awalnya metode tafsirnya itu yang tafsir awal, setelah pulang sarjana-sarjana Indonesia dari barat itu balik ke Indonesia, berubahlah IAIN menjadi UIN. Yang pertama kali IAIN menjadi UIN itu yang Ciputat itu, UIN Ciputat. Yang tokonya Azumadi Azra itu kan. Jadi IAIN itu banyak ditentang dulu sama Menteri Agama. Nggak bisa itu jadi IAIN. Kita ini IAIN karena metode penafsiran itu ya metode tafsir awal gitu. Makanya fakultasnya kan Tarbiyah, kemudian Usuluddin, kemudian apa namanya Tarbiyah Usuluddin Syariah itu. Tapi kan ini bergolak ini. Ya sampai menteri apa yang tokoh Muhammadiyah akhirnya menyetujui. Saya lupa yang sudah meninggal, menteri dari Muhammadiyah. Eh, saya lupa ya. Menyetujui akhirnya beralih ya dari IAIN menjadi UIN. Nah, inilah menjadi tafsirnya sudah coraknya humaniora. Jadi artinya apa? Wajar kali itu. Kalau tafsir humaniora ini ya yang namanya Al-Quran ini selalu mengikuti dalil kepala. Jadi manusia dulu, karena manusia lebih mulia. Makanya dekonstruksi itu kan diacak-acak dulu nih. Dekonstruksi diacak-acak dulu dalil ini. Dalil ini mengikuti manusia, karena manusia lebih mulia. Itu bedanya. Makanya kalau misalnya lebih spesifiknya, kalau tafsir humaniora itu, pro kontranya itu lebih besar dibandingkan tafsir saja. Jadi kalau metode tafsir, pro kontranya kecil saja dia. Tapi kalau humaniora, pro kontranya lebih besar. Nah, itu perbedaannya. Kemudian apa? Misalnya tafsir saja itu biasanya metode yang digunakan oleh orang-orang timur. Tapi kalau humaniora metode yang digunakan oleh orang-orang barat. Nah, kan itu. Kemudian kalau tadi wahyu, ya kalau tafsir saja itu wahyu dari utama. Kemudian kalau tafsir humaniora manusianya lebih utama. Nah, karena kan begini, kalau wahyu utama, jadi kalau kita buat buku misalnya, ini kenapa orang humaniora muncul dia menjadi humaniora? Ketika kita buat buku, ya, kemudian orang membaca buku kita, ya, dan orang yang membaca ini tidak tahu, pasti orang yang membaca ini itu pasti mendatangi siapa penulisnya, kan gitu kira-kira. Ini humaniora ya. Misalnya misalnya Sirah Nabawi Ramadan Al-Buti. Kalau Ramadan Al-Buti ini masih hidup, orang nggak paham, pasti orang datang ke Ramadan Al-Buti. Pak Ramadan, di halaman 14 ini apa sih maksudmu ini gitu. Nah, ini manusia kan. Jadi manusia bisa mentafsirkan itu karena dia ada orangnya, di mana alamatnya, di mana rumahnya, ada fotonya. Humaniora kan membantah itu ini. Ini orangnya di mana nih Al-Qur'an ini? Alamat rumahnya di mana gitu. Jadi ketika kita misalnya nggak memahami suatu kebenaran dalam Al-Quran, kita datangilah namanya Allah itu. Di mana rumahnya, di mana alamatnya. Ya, karena dia yang buat ini gitu. Kan begitu. Di mana rumah Allah? Kalau saya ditanya, saya nggak tahu juga rumah Allah di mana. Ya kita dapat informasi di Ares kan. Bagaimana kita cara ke arah sana? Kan ribet, susah kan.
Nah, ini kenapa muncul humaniora tadi itu? Karena orangnya itu nggak kelihatan gitu. Kalau humaniora itu jelas, datanya harus ada, orangnya harus ada gitu. Nah, itu kira-kira. Tapi produknya apa? Tafsirnya tafsir bil maksur, tafsir bil ro'i, isyarah. Nah, itu tafsir dari apa? Tafsir tafsir yang tafsir awal. Saya rasa ini ya yang bisa saya simpulkan. Ada yang bisa ngasih tanggapan silakan. Kalau tidak, boleh di closing statement. Saya mau tanya Pak dosen, eh, ini tadi saya bicara, saya pikir ini ada tafsir Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, tafsir puitik, prosa lirik. Saya pikir tadi masuk ke humaniora, tapi ini tentang tasawuf. Ini kira-kira masuk kemana ini, Humaniora. Pak dosen? Saya mau isi, jadi ada gerbang syahadah, Zaukul Haq, Khayal Kasbul Hujbi, Hubun Maktum, Samudra Pertamanya, Asma Agung Dalis Buzat, Mi'ratul Azam, Alif, Maha Alif, jadi Sir Ar-Rahman, Sayap Rahman, dan Bulu Rahim. Bulu Rahim itu kira-kira masuk tafsir tasawuf atau apa itu? Kalau tafsir tasawuf pasti tafsir yang klasik, yang awal ya, tafsir-tafsir awal. Karena tafsir tasawuf itu selalu duluan itu wahyu dia, baru manusianya. Tapi kalau dibilang Pak Sepriendi tadi yang saya menarik tadi Hasan Hanafi, Hasan Hanafi itu dia sudah terkontaminasi pemikiran tafsir hermeneutik. Makanya dia terkenal dengan hermeneutik. Disertasi dia itu disertasi hermeneutik. Dia belajar di Prancis. Dia terkontaminasi dengan René Descartes itu rasionalitas yang ada di Prancis, Universitas Sorbonne ya. Jadi meskipun dia orang Timur Tengah, tapi karena dia belajarnya juga dia ke Prancis, dia akhirnya mengindahkan yang namanya metodologi humaniora. Jadi antara humaniora dengan tafsir saja itu sama-sama bagus ya. Sama-sama memiliki kelemahan, sama-sama memiliki keunggulan. Tafsir humaniora ada kelemahannya, ada. Kelebihannya ada. Tafsir saja yang klasik awalnya, kelebihannya ada, kelemahan juga ada. Jadi sama-sama bagus. Silakan ya. Kalau mau lihat nanti gaya penafsirannya, ya corak penafsirannya, coba datang ke perpus PTIQ, nanti kelihatan nih, ini orang nih pasti kelompoknya tafsir klasik ya, ini humaniora. Pokoknya kalau yang banyak mengandung humanioranya itu pasti apa kontroversinya itu biasanya humaniora. Baik, Pak. Apa misalnya Sedikit, contoh Pak. humaniora misalnya? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa ya. Nah, kalau ditafsirkan humaniora itu memang banyak dampaknya ya. Dampaknya perempuan ya, perempuan kalau dia menggunakan metodologi tafsir humaniora pasti dia tidak mau dianggap sebagai warga kelas 2. Itu kalau humaniora. Tapi kalau tafsir klasik, apapun ceritanya, ya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa dalam setiap penafsiran itu manusia itu ya dianggap sebagai warga kelas 2. Maksudnya warga kelas 1 itu laki-laki ya, maskulin ya, lebih dominan. Tapi kalau ketika tafsir itu jatuh ke tangan si perempuannya, misalnya Aisyah bintu Syati, itu pasti lebih dominan si perempuannya. Di Amerika aja, ya, salah satu melahirkan misalnya hermeneutik, itu yang menjadi imam sholat itu perempuan. Itu siapa? Aminah Wadud, ya. Penceramah juga Aminah Wadud. Ya. Di Indonesia juga pernah terkontaminasi ya, yang di Jawa Tengah apa Jawa Barat tuh. Sekarang pimpinannya masuk penjara, saya nggak tahu udah keluar apa belum ya. Yang khutbah juga boleh perempuan, ya kan? Kemudian yang ceramah juga perempuan. Apa itu salah? Ya tidak salah juga. Itu memang gaya penafsiran humaniora. Kebetulan Panji Gumilang itu memang alumni UIN gitu. Jadi tidak bisa kita menyalahkan humaniora ini nggak bagus. Tidak bisa juga. Justru humaniora ini memberi warna ya. Jadi warna pencerahan bagi tafsir-tafsir klasik. Makanya muncul yang tiga sekarang. Jadi kalau penafsiran itu yang pertama, penafsiran humaniora itu reaksi atas penafsiran. Sekarang postur apa postur itu? Pasca kebenaran. Postur itu mixing jadinya. Akhirnya tiga ya. Yang metode terbaru sekarang namanya postur. Postur itu pasca kebenaran ya. Jadi memixingkan antara yang tafsir dengan humaniora. Jadi nggak apa mencoba menjembatani lah ya, menjembatani antara tafsirnya itu dengan humaniora itu postur ya, itu yang kekinian, metode kekinian. Ya silakan nanti menggunakan metode apa. Boleh nggak saya menggunakan Pak humaniora? Boleh, silakan saja. Berarti dia nanti menemu dekonstruksi ya, kemudian hermeneutik, strukturalisme, fenomenologi, silakan. Toh juga penafsiran juga terkontaminasi dengan yang humaniora, makanya ada istilahnya kontekstual. Dulu yang namanya tafsir itu tidak ada kontekstual, yang namanya tekstual. Setelah dia terkontaminasi dengan humaniora, ada muncul namanya kontekstual.
Selesai itu ya. Gitu Pak Sepriendi Baik ya. Pak, saya sedikit meluruskan. Saya sedikit Hasan Hanafi yang awal tadi saya bilang mungkin seperti yang Bapak sampaikan, tapi lirik Umul Kitab ini Tujuh Samudra Agung ini seorang ulama sufi yang menulisnya. Jadi dua hal yang berbeda yang saya sampaikan tadi. Jadi lirik tafsir puitik itu seorang ulama sufi yang menulis kayak Luqman Hakim, Pak. Jadi dua hal yang berbeda tadi. Meluruskan aja. Nah ini Oke, siap, kitabnya siap. Pak kali ulul. Oke. Makasih Pak. Itu aja yang meluruskan. Saya Pak Cukup mau ya. Apalagi? bisa nggak Pak? Saya kepikiran dari dulu itu mau menafsirkan Quran berdasarkan psikologi Carl Jung Pak. Ya. Nah, misalnya di Kalau dalam Gustav Jung. ya Carl Jung. Nah, misalnya di Al-Quran itu kan ada suatu terma yang sulit sekali ada bentuk realnya. Misalnya kata Lauhul Mahfuz dalam Al-Quran itu nggak tahu di mana gitu. Tapi kalau kita pakai teori Carl Jung misalnya tentang unconscious mind atau pikiran alam bawah sadar, itu bisa kita cocokkan. Bisa nggak dicocologi sih sebenarnya agak cocok gitu Pak. Ya Jadi nggak dia masuk masalah, tapi nanti metode Anda jatuhnya ke humaniora. Jadi ya lebih berarti dominan prosedur. pemikiran Anda daripada tafsirnya. Tapi Nah, lagi-lagi, yang namanya penafsiran humaniora, kontroversi itu lebih besar dibandingkan pro kontranya. Pro kontra lebih besar ya. Contoh yang paling besar ya sampai mengundang reaksi seluruh Indonesia itu pernah tafsir yang ada di UIN Jogja, namanya Abdul Aziz. Dulu rektornya itu masih ketua BPIP sekarang tuh. Ketua BPIP siapa? Yudian, Profesor Dr. Yudian. Profesor Dr. Yudian. Milkul Yamin, Itu Ustaz, ya? salah satu. Hah? Profesor Disertasinya Milkul Yamin kan? Ya, Milkul Yamin. Itu khas humaniora, Milkul Yamin. Kan pasti mengandung reaksi semua orang kan, apalagi yang pemikiran Islamnya Islam yang fundamental. Ya pasti akhirnya kan secara SOP penelitian seharusnya nggak boleh itu dibantah karena sudah diuji akademik. Ya itulah pemikiran dia gitu. Tapi karena dia ketakutan, semua diserang kan, anaknya diserang, kemudian dia juga diserang. Nah, daripada dia dibunuh, bahkan ada ancaman pembunuhan. Akhirnya kan dia membatalkan disertasi itu. Ya sebenarnya nggak boleh, tapi ya begitulah yang namanya penafsiran itu gitu. Ya kalau kita Kalau orang-orang yang kuliah seperti ini, itu hal biasa gitu, tidak usah diambil pusing gitu. PTQ bahkan pernah mengundang tahun lalu 2024 corak dari humaniora dengan corak yang tafsir itu. Yang siapa itu yang dari Mesir juga dia humaniora meskipun dia alumni Mesir. Kalau yang jadi pembahasan antara apa? Saya ada bukunya, disertasi apa? Polemik kitab suci. Oh, Yang Munim Siri kan? Mun'im Siri ya. Prof Mun'im Siri ini adalah profesor di universitas apa di mana di Amerika ya. Dia orang tafsir juga. Oke. Nah, penafsiran dia gayanya tuh gaya humaniora. Kemudian disertasi ini dibantah dari tafsir ya, ilmu tafsir yang dari Timur Tengah. Itu yang siapa? Yang apanya? Lawan debatnya ya? Nuruddin. Siapa? Muhammad Nuruddin. Muhammad Nuruddin. Sekarang lagi naik daun dia Muhammad Nuruddin ya. Itu ciri khasnya ya. Antara Muhammad Nuruddin dengan Mun'im Siri. Kalau seandainya tidak ada humaniora, si Nuruddin ini pasti tidak membuat tandingan dari polemik kitab suci. Tapi gara-gara ada orang membuat polemik kitab suci, ya, maka Nuruddin ini membuat tandingan namanya membantah tesis-tesis yang ada di polemik kitab suci. Jadi lahir lagi buku yang baru gitu. Jadi kan ada kelebihan, ada kekurangan. Itu yang menjadi apa ya? Ciri khas ini diinginkan masuk PT kita itu. Jadi silakan kalau mau menafsirkan gaya humaniora ya silakan. Kalau mau menafsirkan gaya tafsir mungkin takut dosa, saya takut kualat Pak, ya silakan juga gitu kan. Nah Jadi takut bisa misalnya Pak Andi. menafsirkan di luar konteks silakan juga. Tapi kita tidak menggiring mahasiswa ya. Yang kita harapkan melahirkan tulisan-tulisan baru, ulama-ulama baru gitu. Baik dia menggunakan metode humaniora, baik dia menggunakan metode tafsir saja. Saya rasa itu ya. Intinya jangan mau kalah Untuk sama pengenalan. Panji Gumilang ya Pak. Gimana? Jangan mau kalah. Aduh, terputus. Ya, saya rasa cukup ya. Silakan di closing statement. Terputus. Closing statement ya, pemakalah ya. Waktunya sudah mau maghrib. Silakan di closing statement pemakalah. Kita lanjut lagi nanti di Rabu depan ya dengan makalah yang berbeda. Silakan.
Ya, baik Pak dosen. Kesimpulan diskusi kita pada hari ini, kita bisa memakai penelitian tradisional yang sudah kita kenal, terus yang disampaikan oleh Pak dosen atau jenis penelitian penafsiran dengan humanioranya atau yang paling terbaru lagi yang apa tadi namanya? Petrus ya? Saya agak Ya, post-truth. 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 Nah, ya itu. Mungkin Pasca dari ketiga kebenaran. jenis itu inspirasi terhadap penelitian penelitian ya, dan menggugah agar kita menjelajahi warna baru lah daripada penafsiran-penafsiran yang akan datang. Mungkin kesimpulannya seperti itu, Pak dosen dan teman-teman yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live ya. Ketua kelas Salam. tolong didokumentasi ya, di-share di grup. Pak, izin pause Saya dulu, Pak. live ya. Izin live.